Saya aturkan dulu, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua, baik saumnya, sholat tarawihnya, baca Qur'annya, dan lain-lain ibadah. Tidak lupa juga, mudah-mudahan Allah juga mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebetulnya sekarang teh edisi lanjutan bab aurat, hanya saya lupa lagi edisi terakhir teh kasabarahannya. Pokoknya kalau yang kedua sudah pasti, ini ketiga sudah atau belum? Tinggalnya Yoslah iya nyelangan heula, ini bagus nih. Memaknai hadis. Jadi ada hadis, Allah itu tidak pernah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan yang menjadi obatnya. Semua penyakit ada obatnya kecuali tua. Coba, di hadisnya memang begitu. Jadi Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menyertakan obatnya kecuali tua. Hari tua penyakit bukan? Penyakit bukan? Bukan. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa dikecualikan? Mengapa dikecualikan? Nah, kita belajar bahasa Arab sedikit ya, nggak apa-apa. Dalam ilmu nahwu sorof itu ada yang disebut istisna muttasil, ada istisna munqati. Nah, ya mun kuliah S2. Oh, Bapak Ibu mah tos S4, tenang lah, ditamul ya begitu. Istisna muttasil itu yang dikecualikan harus merupakan bagian. Umumnya begitu. Sesuatu yang dikecualikan harus bagian dari yang dikecualikan. Contoh. Saya suka semua buah-buahan kecuali salak. Salak buah-buahan bukan? Nah, harus begitu kan? Salak ini kan dikecualikan dari yang buah-buahan tadi. Saya suka semua buah-buahan kecuali salak. Nah, boleh nggak begini? Saya suka buah-buahan semuanya kecuali ketan bakar. Kenging deh. Kenging karena ketan itu bukan buah-buahan. Ya. Begitu. Nah, dalam bahasa Arab begitu namina istisna muttasil. Ya, jadi sesuatu yang dikecualikan bagian. Nah, tapi ada dalam bahasa Arab istisna munqati. Istisna munqati itu yang dikecualikannya bukan bagian. Contoh dalam Quran, Allah memerintah kepada malaikat untuk sujud. Sujudlah. Fasajadu illa iblis. Malaikat pun semuanya sujud kecuali iblis. Ari iblis teh bagian dari malaikat? Tuh, itu bukan bagian. Tah namina istisna munqati. Munqati ta ige sami. Semua penyakit ada obatnya kecuali tua. Istisna munqati. Nah, di kita juga ada. Tapi saya tidak tahu ayat teu kaidahna. Contoh begini. Pada hari Senin di sekolah-sekolah semua siswa jam 7 sudah masuk kelas semuanya kecuali satpam. Kenging deh. Kenging. Semua anak-anak sekolah jam 7 sudah berada di kelas kecuali guru. Hari guru teh siswa? Bukan, tapi boleh dalam bahasa Indonesia pun boleh begitu. Nah, namina istisna munqati. Nah, kedua, nanti pesan-pesan pembahasan ini bagaimana sikap kita, tapi mudah-mudahan tidak mengalami ya, tidak mengalami. Yos, menurut sekali, Pak Bu, menurut saya usia itu ada dua macam. Ada usia kronologis, ada usia biologis. Kalau usia kronologis itu adalah usia kita yang sesungguhnya. Maut usia sabaraha, eta usia kronologis. Ya.
Orang sehat bisa mati nggak? Bisa, jika kagak lain setung. Nah, yang sehat belagar kagak lain setung, masa gimana? Ya, mungkin lo sehat kagak lain setung, jatuh dari pesawat. Malah kalau kita perhatikan, yang mati itu banyak orang sehat daripada orang sakit. So, orang sehat malah musa kali maut, sa pesawat, oh bus, sa pesawat. No gering malah not hiji, tapi lamun no sehat, sa truk, sa bus, sa pesawat, sa kereta api. Nah itu usia kronologis, tidak bisa dihindari. Kalau sudah mati ya sudah, usia berapapun. Nah ada usia biologis, eta mah badan kita sehat mah bisa diikhtiaran, tapi usia kronologis mah tidak bisa. Ya, kan ada hadis begini Pak, kalau tidak salah saya pernah bahas sudah lama. Kan ada hadis, jika manusia ditakdirkan sampai usia 60 masih emut nih? Emut gitu pola karakter. Bila ada seseorang ditakdirkan sampai usia 60, maka dia sudah tidak boleh beralasan lagi untuk taat kepada Allah. Sudah tidak boleh beralasan lagi. Tekenging usia 60 diajak ke masjid subuh berjamaah, hoream kene temenan 60. Ya. Usia 60, ibu-ibu masih bubulucunan, cing atuh geus nini tutup auratnya. Begitu. Lalu masih menolak, nggak boleh. Jadi melaksanakan perintah Allah, menjauhi yang dilarangnya usia 60 mah sudah awal. Artinya usia biologis ini bisa diikhtiaran. Bisa diikhtiaran dengan cara pola hidup yang sehat. Dan sehat di masa tua itu kan investasi yang luar biasa, dan itu dipupuknya dari remaja kan, dari masa muda. Nggak bisa sudah tua tulang keropos, wah kalak we ujung susu ieu amat biasa, tapi di awal kene biasa melakukan beban berat, melatih otot yang kuat. Nah di masa tua kuat, cenah eta ge cenah, cek dokter cenah cek. Ya bolehlah baca. Ya. Nah, para hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, pesan hadis ini, kalau ditakdirkan ada seseorang yang sakit-sakitan tidak kunjung sembuh. Nah, nanti dalam Islam seorang mukmin yang sakit-sakitan sikapnya harus seperti apa? Bagaimana sikap kalau kita jadi pasien? Nah, biasanya dihilap. Tong hilap ya ayah hadis dia. Setiap orang sakit, Allah akan mengutus malaikat untuk mengontrol omongannya. Malaikat, perhatikan, amati, simak apa yang diomongkan orang ini ketika sakitnya. Kalau si sakit ini ngomongnya alhamdulillah tesawios-wios, padahal sirah rieu roromeheun jadi asam urat nyut-nyutan, kolesterol tinggi, tapi alhamdulillah we teu tasios-sios. Alhamdulillah Allah masih-masihan kakiatan, tiap ngomong teh yang bagus ya. Selalu husnudon kepada Allah. Saur Allah ka malaikat, bila ia mati karena sakitnya itu, siapkan surganya. Kalau ia sembuh dari penyakit itu, gantilah darahnya dengan darah yang lebih baik, gantilah dagingnya dengan daging yang lebih baik. Jadi teu aya nu awon yang mukmin, gak ada yang mukmin. Tapi mikirna kudu akhirat kayaknya ya. Nanti bagaimana sikap kita yang menjadi pengurusnya? Kita jarang sakit-sakitan, sakit ge paring pilak sakedik istirahatkeun, nuang we basok nu lada jag-jag deui. Tapi ngurus pasien. Kita sehat, kan ada yang istri diurus suaminya, suami diurus oleh istrinya. Ada orang tua diurus anaknya, malah sebaliknya, ada anak yang sakit-sakitan diurus oleh orang tuanya.
Ya. Ayah ninina ku incuna, kakak oleh adiknya, adik oleh kakaknya. Nah, bagaimana sikap menjadi pasien, sikap menjadi dokter yang ya pasien datang kan temenan dokter gitu, ibu datang bosan ngobatan ibu, temenan kepret dokter gitu. Ya. Bagaimana sikap jadi suster, jadi perawatnya. Nah, sebelum ke hadisnya, ini mukadimah dulu, jangan lupa nih. Ini harus jadi moto orang mukmin. Ya, ini harus jadi apa? Harus jadi ideologi. Bukan sekedar syariat biasa. Kalimat ini harus jadi ideologi. Hayatuna kulluha ibadatun. Itu moto orang mukmin, semuanya harus begini. Kadinya macana hayatuna kulluha ibadatun. Sanes kulluha kade. Kulluha apa aja? Hayatuna, hidup kami, kulluha, semuanya ibadah. Nah, dasar hukumnya Ad-Dariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saur Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia selain untuk ibadah kepadaku. Artinya manusia hidup di dunia teh hanya untuk ibadah. Sekali lagi ya. Jadi manusia diciptakan di dunia hanya untuk ibadah. Lain jang gawe, lain jang dagang. Komo jang mancing. Hanya untuk ibadah. Jadi suami mah nyamar. Jadi istri nyamar, jadi pegawai nyamar. Pokoknya mah ibadah, jangan lupa. Nah, saya buat analogi dulu ya, Ada seseorang ditugaskan jadi intel. Ya, ditugaskan jadi intel. Nggak mungkin kan seorang intel nulis di dina Abi Intel, namanya intel gitu. Ya. Intel mah harus nyamar atau. Nah, ada intel nyamar jadi tukang bakso. Ngan dagang basona enak pak, sudah enak, murah, bisa dianyuk nih. Ya, karena enak, murah, bisa dianyuk, laku, laku keras. Modal 500.000 menang, berarti 500.000 100%. Alah lumayan ya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan payu aja malah kurang. Masang 2 roda, payu keneh 3 roda, 4 roda, 100 roda, poho jadi intel na poho. Dagang bakso. Nah, banyak hamba Allah yang lupa. Dia lupa hidup di dunia teh yang ibadah. Dagang, payu, dagang, poho macin, poho berjamaah, poho sholat, poho maca Quran, poho birrul walidain, nepikeun ka maot, aya nu kitu. Renyak, Pak. Tete intel lu jadi tukang bakso. Silakan jadi tukang bakso, maka jangan lupa kamu ini intel. Silahkan bekerja, silahkan. Jangan lupa waktunya sholat ka masjid, waktunya ngaji, waktunya maca Quran, waktunya saum, waktunya berzakat, aya rezeki umroh, berhaji. Jangan lupa. Karena tujuan kita ini ibadah. Ada orang bekerja makmur, ada proyek ieu job ieu, tuluy we poho ngaji geletuk mawat. Ya intel menjadi tukang bakso teh. Ya. Kadinya ibadah itu kan ada 2, ada mahdoh, ada goir mahdoh. Kita sholat 5 waktu diperintah, saum diperintah, zakat diperintah, haji diperintah. Bu, hari ibu berkhidmat ke suami diperintah nggak? Diperintah, ibadah. Ya. Jadi ibu melayani suami, mengurus anak-anaknya, menjaga hartanya, niatkan ibadah. Terlepas suami gajinya besar, letih, ya, pas-pasan, terlepas. Ya, begitu juga seorang ayah, apalagi para ayah muda. Jangan berkecil hati ketika gaji, misalkan gajinya honornya 7 juta, tapi budak 5,
TK, SD, SMP, SMA, kuliah, duit 7 juta budak 5 mah tiap bulan ngagalencang we ngaliwat habis ya, habis. Kalau ingat urusan dunia pasti kecewa. Tapi lamun niatkeun ibadah, kan ibadah. Saya menafkahi istri, anak, ibadah. Makannya, pakaiannya, sekolahnya, ya sampai menikahkan ibadah. Dan saya yakin Allah pasti akan mengganti apa yang saya berikan. Kaubarahan, ya, ibadah. Bapak mengurus, ibu mengurus, ya. Para ayah usahakan istrinya makan, anaknya makan, berpakaian. Apa yang mereka pakai, yang mereka makan, semua jasa dari suami dan ayahnya. Begitu juga seorang istri harus bangga. Suami pakai pakaian hasil nyuci, hasil ngistrika dirinya. Anak-anaknya makan hasil masak ibunya. Apa yang dilakukan ibu untuk keluarga sing jadi ibadah. Bekerjanya. So, Pak, kepada anak laki-laki bapak yang bekerja, ketika berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu Allah, ya Allah, abdi teh bade ibadah di damel. Karena saya bekerja bukan sekadar mencari uang, tapi kan saya diperintah untuk menafkahi keluarga. Tuh, mata kadituna, setiap pekerjaan yang dilakukan kaitkan ke akhirat. Ya, apalagi di saat mendapat sesuatu yang tidak sesuai harapan. Bapak gaji besar, tapi budak loba, sakaroa di wah ngaleos we duit ngaliwat hungkul. Lamun ingat dunia hungkul pasti kecewa. Ini banyak Pak, suami yang begini, terutama suami istrinya yang bekerja dua-duanya, terus istrinya gajinya lebih besar. Si suami tidak mau memberi nafkah dengan alasan, kan kamu punya gaji, pakai we eta jeung hayang nu urang, da urang ge loba perlu. Tah ieu salaki borokokok. Kade tah anu borokokok di dieu. Borokokok. Suami itu wajib menafkahi, terlepas si istri ini punya gaji atau tidak, bekerja atau tidak, gajinya besar atau kecil, kasih nafkah. Wajib. Ya, hukumnya wajib. Kecuali kalau isinya begini, Kang bios, da abi gajina ageung, ti abi wes sadi dinten, gaji akang simpen, ke kanggo umroh, untuk bangun rumah, untuk nikah anak, untuk kuliah anak, boleh ngobrol gitu. Kalau istrinya ridho seperti itu aman. Lamun teu ridho doraka kata suami. Tuh, wabtagi fima atakallahu daro akhirah. Dalam setiap kegiatan kita sehari-hari, cari pada apa yang telah Allah anugerahkan kepada kamu kebahagiaan negeri akhirat. Apalagi tadi di saat kita punya banyak kebaikan tapi tidak mendapat sesuai harapan. Saya ambil contoh dulu lah yang langsung ngupait banyak, langsung ngupait. Dan mohon maaf kalau bapak ibu pernah mengalami ini. Ada sepasang suami istri, ya, ditakdirkan oleh Allah punya anak cacat mental dan fisiknya. Ada nggak yang begitu? Ada. Ditakdirkan si anak ini usianya panjang puluhan tahun. Kabayang ieu urusan. Pikiran indung bapana pasti cus-cus. Lihat anak cacat mental, gagal jantung, gagal ginjal, dari mulai lahir juga cacat mental. Pikiran kumaha, berapa tenaga yang harus dikeluarkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Lamun inget dunia wae, pasti bapak ibu kecewa. Apalagi lihat anak tetangganya yang bisa bermain, sekolah, kuliah, menikah, bekerja, menikah. Budak urang boro-boro ulin, turun tina roda gitu bisa. Jangankan sekolah, ngomong ge balelon. Jangankan bekerja, makan pun terus disuapi. Ada yang begitu? So, lamun emut akhirat, apa hikmahnya? Lamun emut dunia pasti kecewa.
Tapi lamun emut akhirat, kebaikan akhirat sangat amat luar biasa yang kita belum tentu mendapat seperti orang ini. Apa itu? Surga, Bapak Ibu. Atau orang itu, si anak yang cacat mental fisik itu pasti selamat. Pasti selamat. Walaupun dia tidak beramal soleh. Nabi sampai bersabda, tapi pakai kalimat lau ya, artinya tidak mungkin. Lau, jikalau ia ditakdirkan ke neraka, neraka akan terasa dingin baginya. Artinya mau mungkin ke neraka, dia pasti ke surga. Dan dia akan menunggu ibu bapaknya di surga. Dari satu sisi pahit peuheur, tapi emot akhirat putra abdi mah geus pi surga kaupahan. Kalau si anak itu hidup normal seperti anak yang lainnya, apakah ia akan soleh sesuai harapan ibu bapaknya? Belum tentu. Bisa jadi penjahat. Allah dikitukeun geus aya salamet tah budak aja. Begitu ya, sok setiap pekerjaan kaitkeun ke akhirat. Apalagi seorang ibu yang punya anak banyak, budak teh salapan keur hamil nu ka 10. Tapi ngontrak nih salaki gawena naon serabutan teh anu pas-pasan, tapi sabar nih. Saya betul capek betul, tapi yang saya harapkan bukan gaji suami, tapi selamat di akhirat. Tahu Pak? Ya. Sok tuh kadituna bagaimanapun akhirat lebih baik. Ya. Ibu yang tadi anaknya banyak, suami gajinya pas-pasan, dah mau salamina mau ngan nyamar, cak bikin nyamar. Tugas ibu ibadah ya, dari mulai menikah sampai ngurus anak, meninggal sudah beres, tinggal pahala dari Allah. Setelah meninggal mah tekudu ngurus budak darinya ya, tidak usah mengurus suami lagi, karena mati bagi orang beriman adalah awal kenikmatan yang abadi. Di dunia mah nikmat seiring waktu, aya galau, aya capek, aya lelah, galau deui, capek deui, begitu. Tapi kalau sudah meninggal, sudah. Ya. Yang cacat normal lagi. Saya sudah pernah sampaikan. Manusia lahir bagaimanapun keadaannya, dia akan dibangkitkan dalam keadaan sempurna. Yang buta melihat, yang tunarungu mendengar, yang kembar siam akan bisa, kan sempurna. Yang sakit-sakitan sehat, yang gagal ginjal ini tuh mau air gagal ginjal. Jadi mati itu awal kenikmatan abadi. Mengapa? Kata Nabi, orang mukmin itu kan matinya mustari. Mustari teh istirahat dari seluruh kesibukan dunia. Hari istirahat teh nikmat loh. Jangankan istirahat dengan kematian, istirahat dari pekerjaan saja nikmatnya luar biasa. Bapak bekerja dari Senin sampai Jumat, capek, pas Sabtu Ahad mau kemana-mana, mau di rumah ngarujak, makan buah-buahan, istirahat bari dipesel pencet istirahat, enak tuh. Enak, padahal Senin kerja lagi, capek istirahat, enak kan? Tos hajat capek, istirahat enak, apalagi mati. Mati mah istirahatnya total. Ya, saur malaikat kepada mukmin yang meninggal makan, nam solihan, tidurlah kamu dengan nyenyak. Tos. Orang-orang soleh yang sudah meninggal ratusan ribuan tahun kereta libra nikmat. Lamun orang tidur tibra nikmat, kan nikmatnya selamat. Mau aya keur tibra galau mau. So, jangan lupa akhirat itu lebih baik. Apapun masalah yang kita jalani, payunan. Mengapa? Ini teh ibadah. Nah, kalau kita masuk dengan konteks ini, kan ngurus keluarga ibadah. Kalau sholat, zakat dan lain sebagainya tentu ngurus keluarga ibadah. Ari berobat ibadah bukan? Ibadah. Karena syariat ya memerintah kita setiap kemadorotan itu wajib dihilangkan.
Ya. Setiap bahaya itu wajib dihilangkan. Bahaya di tubuh, bahaya di rumah, bahaya di pekerjaan, bahaya di perusahaan, bahaya di keluarga, wajib dihilangkan. Ari sakit bahaya tidak? Sakit bahaya? Bahaya, harus dihilangkan. Makanya berobat untuk menghilangkan penyakit ini bukan sekedar enak nanti ketika sehatnya, tapi berpahala. Sekarang ke hadis. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis tentang semua penyakit ada obatnya banyak, tapi saya muat 2 saja, yang riwayat Ahmad bin Hambalnya 2 nana. Yang paling pendek dan panjang. Yang pendeknya ini dari Thariq bin Syihab. Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan dia juga menurunkan obatnya kecuali Tuhan. Adanya, obat di sini belum tentu minum obat apotek, belum tentu. Obat di sini tidak mesti datang ke rumah sakit, tidak mesti datang ke puskesmas. Berobat itu bisa berbagai macam cara, mau yang konvensional atau herbal. Ya. Nah, hanya kalau minum obat-obat kimia dari apotek, sebaiknya konsul dengan ahlinya. Jangan spekulatif. Nih, terjadi Bu, belum lama di IG. Ada seorang perempuan di masa gadisnya, kalau sakit kepala, sok nuangnya obat sakit kepala nu keras lah di warung. Ya, nyetong disebutkan paramek nama. Cespleng kan, cespleng. Tos nikah hamil, sami riet. Dia beranggapan dah biasa ieu nuang paramek keur hamil. Nuang paramek hancur jadi. Hancur jadi. Rusak. Bedakan sebelum hamil dengan sesudah hamil. Makanya kan di sana tidak disarankan untuk hamil. Mengapa? Tak etak nu kudu konsultasi tak etak. Lamun nu herbal jiga kieu lah terapi jus. Abi mah buah-buahan sayur-sayuran di jus teu kudu konsul eta mah datang geuning geunah eta mah. Lamun abi teu damang ieu saya teu terapi jus nate mun enjing-enjing wortel, apel, ganas. Siang wortel, caun, Allah darah kayak nu gitu. Darah nu gitu. Ya. Abi mah bade terapi air putih. Ya. Di masa begini saya badan tidak enak tos. Mau minum yang anu komo gula, kopi teh, rek air putih weh, ada pengaruhnya, ada Pak. Ya. Versi Pak Iskandar, mantan Dirut Bio Farma yang lalu. Saya tahu karena beliau jadi pembina di perkumpulan saya. Versi beliau, versi saya yang disebut obat itu pemberian nutrisi gizi vitamin ke tubuh. Itu obat yang sesungguhnya. Ya. Kalau orang sakit kepala terus minum paracetamol jadi tidak sakit, itu sebetulnya bukan obat. Paracetamol hanya menahan rasa sakit. Sakit kepala itu sebetulnya bukan sakit, tapi pemberitahuan ada masalah di tubuh, sirah ngabejaan. Begitu seperti demam panas, dicek demam, dicek namanya ya dicek panas, walah 39 panas itu sakit bukan? Bukan, tapi pemberitahuan ada yang sakit di tubuh. Minum obat penurun panas, tapi sumber sakitnya tidak ketemu. Beres obat sakitnya, panas lagi. Minum obat lagi, panas lagi, tidak disembuhkan sakit, tidak akan sembuh-sembuh. Jika lieur, dan lieur masane sakit, tapi ciri bahwa di tubuh ada yang sakit. Lieur ti kunaon? Bisa lambung, bisa hutang teu kabayar-bayar. Nya, so, cicilan teu kabayar lieur, beres hutang cager tah. Jadi eta mah obat teh bayar, hutangna cager.
Ada istirahat itu bisa obat untuk penyakit-penyakit tertentu. Ya. Kalau ada orang, pipleun ya, teu arena kalah ya, tos we nuang sope nu hararaneur, vitamin buah-buahan, golek, isuk-isuk jag-jag deui itu. Begitu. Ya. Abi kantos menuju nyantri barusu teh parah juga, bararodas. Tos ku piolet, piolet ini ku naon gini obat barusu teh abotil, ku kenalol, anger we di bosan eta. Tuh mah dilawan we nu palurih ku abi dikenyotan. Keun kagaretihan kekemu ku cai uyah 2 dinten damang. Sok tong diogo baru lama nih kenyotan dikeun kagaretihan kekemu ku cai uyah damang. Aya deui anu barusu ngabaso mulada cager aja. Jadi setiap penyakit ada obatnya, Allah rahasiakan. Dan satu penyakit belum tentu satu obat, belum tentu. Ya. Berobat itu bisa minum obat, bisa konsul, bisa ka puskesmas, bisa aya nama zaman Neng Ai aya nama. Zaman Neng Ai aya taroskeun. Abi nahanya anu coba begitu obat herbal, buah-buahan yang bagus untuk penyakit saya, sayuran yang bagus pola hidup begitu. Ya, jadi ketika orang sembuh itu faktornya banyak sekali. Salah cina. Nah karena itu hendaklah kalian meminum susu sapi, sebab sapi itu makan berbagai macam dedaunan. Keolah bab etanya susu sapi. Tapi nu bade terapi dengan susu sapi bagus, terutama yang lambungnya kotor. Sebelum makan apapun minum susu sapi bagus. Mengapa? Eta mah ngobrolna kadang jeung medis. Saya sudah periksa tadinya curiga nu karitinya sok doib di parios sahihah, paling tidak hasan. Bukan harus, bukan. Bagi orang-orang yang aman dengan susu sapi silakan. Tapi ada orang tidak nyaman dengan ini karena kolesterolnya tinggi misalkan, ya ulah. Ya. Seperti Nabi kan menganjurkan, ada anjuran berobat dengan susu unta dan air kencingnya. Ada hadisnya Bukhari. Hadisnya Bukhari. Ya yang merasa cocok mah enggak, dan yang tidak cocok jangan. Tapi jangan mengatakan haram berobat dengan air kencing unta. Maknya ya hadis gitu, hadis Bukhari sahih. Sekarang hadis yang panjangnya, saya baca terjemahnya saja. Dari Usamah bin Sarik, saya pernah mendatangi Nabi SAW sementara para sahabatnya berada di sisi beliau. Nah, Usamah ketika mendatangi Nabi dan para sahabat, dia sedang sakit, demam atau apa. Karena sakit tuh titinggaliana kieu, titinggalian teh naonnya, titinggalian teh. Tuh, sepertinya di atas kepala mereka terdapat burung. Jika ayam manuk muter, jika na film kartun nu gering kan muter manuk. Tadi sigana hadisnya. Jadi saya sedang sakit ketika masuk ke Masjid Nabawi, orang-orang teh nanya, "Itu nah dina sirah teh jiga manuk hungkul da keur gering deh." Lalu dia pun salam duduk. Setelah itu datanglah orang-orang Arab Badui dari berbagai pesisian datang ke Nabi. Nah, naros ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Rasul, kalau saya sakit, apakah saya harus ikhtiar untuk berobat? Kata Nabi, iya. Dina riwayat lain, ibadallah, hei hamba-hamba Allah, tadawau, berobatlah. Ya. Yang pernah ke museum Nabi di Masjid Nabawi, nah di belakangnya sebelah sana ada semacam klinik. Ada semacam klinik. Ya, ayah al-mustasfa di orang rumah sakit, klinik, lah puskesmas ada. Nabi sudah menyiapkan, sok nu gaduh masalah tentang sakit tuh kan itu. Terus disiapkan jenis obat-obat zaman Nabi apa ada di museum Nabi di Mekah kalau tidak salah ya. Di jam-jam tower ada. Lebetna 70 duka 80 real.
Nah, karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan juga obatnya, kecuali satu penyakit yaitu al-haramu. Nah, nanti apa ya? Tua itu apa? Pikun. Nanti di bawah. Nah, terus ini lanjutannya. Dan Usamah ketika usianya lanjut, ia berkata, "Apakah sekarang kalian mendapati obat untukku?" Kemudian orang-orang pun balik bertanya kepada beliau tentang berbagai hal. "Usamah, apakah kami berdosa jika saya berobat dengan ini, berobat lagi dengan ini, tidak kunjung sembuh, gentos dari obat, gentos dari..." Boleh, boleh, selama berobat dengan yang halal. Ngan tadi lamun obat kimia konsul heula. Kalau herbal mah oke lah. Komo anu terapi jus eta mangga. Ya. Abi gaduh rencangan Pak, orang Cina teman badminton. Namina teh pawawan tak orang Kiara Condong. Dia mah tidak pernah minum minuman anu aya campuran cai heran. Dan dia jarang sakit. Ciherang. Betul mah dulu olahraga teh amis gitu. Ciherang aja. Lain tegabita tapi tos we Ciherang. Jag begitu. Ada orang berobat dengan ini, terapi ini, mangga silahkan. Berobat dengan berbagai macam cara, silahkan tempuh. Nah, beliau pun menjawab, "Hei hamba Allah, kalau kamu ditakdirkan berobat dengan ini masih sakit, berobat dengan ini sakit terus berbagai macam cara, ta eta teh Allah teh telah menghilangkan dosa-dosa kamu." Nah, jadi ke akhiratnya. Jadi kalau ada orang disakitkan terus yang tidak kunjung sembuh, eta teh lain keur disiksa ku Allah, tapi sedang dikikis dosanya. Ya, Bapak Ibu tong hilang. Allah itu sangat mencintai orang mukmin. Dan orang mukmin oleh Allah tidak akan dibiarkan mati berlumuran dosa yang terbawa ke akhirat, nggak akan dibiarkan gitu. Orang mukmin yang berlumuran dosa sebelum mati ku Allah bakal diberesan heula dosana. Allah akan ilhamkan kepada orang mukmin itu untuk mengikis dosanya. Dengan cara apa? Dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Ada orang yang di masa bunanya tidak benar dan Allah kasihan, dia sekarang tobat, insaf mukmin. Ya, karena dia gemar bersedekah, gemar menolong, Allah kaya rayakan, banyak bersedekah, infak, ngulungan, tak dikikis dosanya dengan itu. Ada yang dikikis dosanya dengan dia mah tidak dikayakan dengan resep karena ibadah, resep kamacid, resep ngaji. Nah, Allah ilhamkan ilmu-ilmu agama yang banyak, dikikis dosanya dengan banyak beribadah. Ada lagi yang orang kurang beribadahnya, sedekahnya juga kurang karena dia miskin. Mungkin dikikisnya dengan sakit atau dengan banyak urusannya, dengan apa saja yang Allah sukai. Kade entong suudon ke Allah. Ya, ini nyambung dengan edisi yang Ramadan ya, bahwa Allah tidak akan kasih yang buruk kepada orang mukmin itu. Nah, kecuali seorang yang menuntut muslim dengan dolim, tah etama nggak bisa dosa itu hilang oleh sakit. Etama dosa dan kehancuran. Kalau ingin bebas dari dosa itu, kedah mun bahasa ayeuna nama halal bihalal, silih balumbang timurkeun. Contoh, pernah menipu 1 juta, 2 juta, apalagi ratusan juta, pernah menipu. Terus si penipu ini sakit, ari dosa nipuna leungit, ieu ku sakit? Tidak, dia harus kembalikan uang. Ada orang utang, mau mayar-mayar, terus dia sakit-sakitan, hutangnya jadi lunas? Tidak. Dia pernah mencuri buah-buahan milik tetangga. Mumpun eueuh bawa we 2-3 buah. Bawa, terus dia sakit, eta hasil malingna jadi halal? Tidak. Nah, kalau ini ingin halal, kalau dia dulu pernah nipu, datang ke orang yang nipunya, mohon maaf, saya memohon maaf, minta dihalalkan apa yang pernah saya tidak bisa mengembalikan.
Nah, orang yang bersangkutan wajib menghalalkan yang sudah wajib itu. Lalu mau orang ngahampura, tak iya jadi nodoraka jadi. Begitu juga ada orang berutang benar-benar dia tidak mampu membayar, ngomong saja. Ibu, bapak habis leres-leres tersanggup bayar. Saya rumah tidak punya, jual lendean, dan saya minta dihalalkan. Boleh begitu? Boleh. Ya. Pernah mencuri, begitu orang rek maut datang ke tetangga, bapak ibu dipayun menuju bapak ibu mudik, abi ngalah jamu, ngalah buah, nyungkeun dihalalkeun, halalkeun. Sok selanjutnya lah, sekarang ke faidah hadis. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Beberapa faidah hadis di atas. Satu, hadis itu ya secara isyarat mendorong untuk selalu berikhtiar dalam mencari kesembuhan. Sekali nya ikhtiar belum tentu datang ke rumah sakit, ke klinik kesehatan. Bisa di rumah dengan cara refleksi jiwa, dengan ditenangkan pikiran, terapi jus, tapi kadeknya ulah tertipu dengan ayat di tukang jus kan, jus tomat ini manfaatnya nya eta teh yang tanpa gula. Buahnya betul, kalau pakai gula ada masalah justru. Kalau mau tomat, mending tomatnya langsung. Ya. Alpukat mending gayem beda hipu tomatnya. Ya apa? Alpukat di belean mending kene gayem. Ya. Urang gulaan anu juga buah-buahan ngangge naon gini ngebodas teh mayones apa namanya? Wah, campuran naon? Jadi abon atuh. Terus buah buah. Abi kantos belum lama. Abi tipayun biasa abi mah dalam cus-cos, terang cus-cos. Nya emutan ka mana-mana stres. Tah abi mah sok peurih deh. Peurih eungap kantos. Kantos kontrol sekali dua kali anger keneh heuh. Sampai jantung gitunya sampai. Tapi udah jantung saya tidak sesak, tidak ada keringat dingin. Kunaonnya tuh. Ya, nah karasan aya pun Allah pernah mengalami yang sama, Mang. Sanes jantung. Tos we istirahat. Baleur we eta nasana nu peurihna ku naon geuning anu sok diangge ka dieu teh naon? Tah geus eta. Terus istirahatkeun tenang. Wayahna tong wakanaos 2-3 dinten mah istirahatkeun nya damang. Jadi ikhtiar itu belum tentu pergi keluar, bisa di rumah. Ya, istirahat, tenangkan, hindari stres. Ikhtiarnya apa saja. Jadi ketika ada orang pulang dari rumah sakit karena rumah sakit mah biaya dokter, biaya obat ini, bareng eta masih spekulatif misalkan mahal tos ikhtiarnya di rumah boleh. Ya. Tapi kalau yang suatu penyakit yang eta mah mesti ditangani di rumah sakit, jangan bertahan di rumah. Ya, seperti robek kulit harus dijahit di rumah, baik ditangani kumarik dijahit ku bola kaput. Jika patah tulang balik kumarik. Ya. Kalau seperti kolesterol, asam urat bisa di rumah, bisa dengan pola hidup yang baik sembuh ya. Terus ada banyak pahala dan kiparat dosa dalam berikhtiar, baik pasiennya ataupun yang mengurusnya. Ibu bapak mungkin jarang sakit, tapi mustahil diuji harus mengurus yang sakit. Sik sabar, ada pahala. Semua penyakit ada obatnya, baik ditemukan atau belum. Ya. Nah ini kontennya pilih nungalaman. Boleh nih, ini cara bagus. Kan salah satu yang belum ditemukan obatnya teh kanker. Kalau menurut saya kanker mah jangan di kemo, Pak. Di kemo mah ada ngarusak awak atuh. Merusak. Ya. Kalau versi saya biosnya tapi boleh Bapak Ibu mau percaya mau tidak. Kanker mah saum yang baik. Hindari makan glukosa yang berlebihan. Mun saya mah nu manis mah tos ketahan dulu.
Si kanker itu akan tetap ada, ngan tidak akan pengaruh ke badan. Ya. Kanker mah nah ngagalaksa karena banyak makanan apa glukosa anu aramis. Nu aramis wah tuh digayeman. Kalau tidak ada makanan dia eueudahareun cicing leuleus. Dan saya pernah dengar seorang dokter konsultasi ke dokter herbal juga komisional dokter putih kalau betul. Abi menuju pasien kadang, ya, dok, saya kena kanker. Gimana dok ya? Ajaran dokter, tenang saja, biarkan saja. Kamu biarkan saja. Dan kamu jangan makan ini, jangan pola hidup yang sehat. Mengapa dok biarkan? Lamun dilawan, ngagalaksa kanker. Lamun dilawan, wah kemo, wah beki ngagalaksa. Tenang saja. Ya. Sampai beliau sendiri dokter putih menterkat, kami nyarusin. Ustaz, saya dokter, tapi saya juga pasien. Beliau punya lupus, tapi saya masih bekerja, saya masih bisa happy, bisa kuliner, bisa. Nah, diantisipasi lupus makan tekenging capek deui. Saya pasien sehari cukup 6 saja, maksimal 6 tos, tidak menerima pasien itu, walaupun banyak 6. Karena saya pun wajib menjaga kesehatan, ya mengobati. Biasa, dia pasien tapi masih hidup normal. Begitu ya. Jadi ada obat yang ditemukan, ada yang belum. Nah, berobat bisa dengan berbagai macam cara selama halal dan tidak membahayakan. Jangan pernah berobat dengan yang haram karena Allah tidak ciptakan obat dari barang yang haram. Terus para ilmuwan, tenaga medis didorong untuk terus meneliti dan menemukan pengobatan bagi penyakit-penyakit yang belum ditemukan. Terus meskipun pengobatan dapat dilakukan, kesembuhan tetap berada dalam kekuasaan Allah. Karena seorang sembuh dengan suatu pengobatan, faktor dia sembuh itu banyak sekali. Bukan hanya obat, tapi cara minum obatnya, terus bagaimana kualitas darah di tubuhnya, diagnosanya tepat, obatnya tepat, tapi darah di tubuhnya kental. Kan si obat ini tidak terkirim dengan baik, nyangka di pembuluh darah yang lain, karena kan ya, obat yang diminum ya tergantung juga kualitas darah dalam tubuh. Nah, hanya diagnosa yang sama, penyakit yang sama dengan obat yang sama, iman sembuh, iman karena dia sembuh faktornya itu banyak. Abi gaduh rencangan, ya borong-ngongong gitu. Teu damang naon tah, dipasihan obat nu hiji kali hiji. Nalila tuh obat hiji kali hiji mah lila cagerna, langsung we saminggueun bisa kali ke 7. Atuh isukna ka UGD karacunan. Iya obat ini entah anu iya obat kali hiji. Biasa disakalikan obat we ngarah tere moal cager, gadon gering begitu. Harus teratur. Ya. Terus wajib menerima takdir Allah dan sabar menghadapinya bila terus-menerus sakit. Dan bersyukur kalau sembuh, bersyukur di saat sembuh, gunakan kesehatan ini dalam kebaikan. Nah, betapa terbatasnya ilmu manusia. Banyak masalah-masalah dalam tubuh yang manusia angkat tangan. Contoh ialah kasus pun anakku. Anak saya mata nate beureum wae beureum. Anger we beureum. Panasaran varios ternyata kena virus. Ya. Dan tapakan dina korneanya, tapakan dok, ini bisa hilang korneanya tapaknya? Tidak bisa, jadi kehalangan ya. Dan virusnya pak moal ical ayah kalaupun badannya lemah jadi deui menggerogoti. Usahakan si virus ini tidak bisa bekerja dengan cara pola hidup sehat, sebab kalau pola hidupnya buruk, nah virusnya bekerja nanti menutup kornea, buta. Terus tiasa naon? Ya. Sanu tiasa ngobatan huis. Siapa yang bisa mengobati gigi ompong? Kalau gigi ompong
Kayaknya pakai gigi palsu, kekuatannya berapa persen? Ada sekarang yang ditanam nggak sampai 100%. Sekuat-kuatnya yang ditanam paling banter 70-80%. Angger we nu asli lebih kuat. Ya. Ibu menopause biasa dibalik ke deui jadi produktif lagi. Moal tiasa. Mun bapak-bapak teu aya nu menopause. Letak tong aneh ibu lamun aki-aki orokan. Nu aneh mah ini hamil jadi. So, sekarang apa al-haramu? Ya, ini yang tidak ada obatnya. Apa itu? Usia yang sangat tua sekali hingga lemah sekali badannya atau sampai pikun. Tah, nu hoyong panjang yuswa sing emut kadieu. Sebagaimana Allah berfirman, faman nu'amirhu nunakishu fil khalqi afala yakilun. Siapa yang kami panjangkan usianya, sehebat apapun dia ngurus badan, makanannya bergizi teratur, olahraganya pikiran positif, diberi 130 tahun kuat mah. Sok bapak ibu pola hidup sehat, bapak ditakdirkan usia 110 tahun, ayeuna keur ngaos mah. Keren kursi roda. Al-haram memang bukanlah dosa, bukan aib, tapi bisa menimbulkan dosa dan aib. Bukan hanya bagi dirinya, tapi bisa juga bagi keluarga yang mengurusnya. Oleh karena itulah Nabi sering berlindung kepada Allah dari al-haram. Nah, doa anak mangga. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubdi wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Ya, Bu, ada anak-anak yang saroleh, tapi setelah orang tuanya ditakdirkan lanjut usia, bahkan sampai pikun, tekaruateun barudak diculkeun geus di mana-mana alim abi mah alim barokokok kan gitu. Bapak ibu yang punya banyak anak, rarajin ibadah, rarajin saum, rarajin maca Quran, belum teruji kesolehan. Kalau bapak ibu sudah tua, urusan cing barudak ngarurus teh, ternyata eueuh nu ngurus gagal tah soleh. Mending kene anak itu biasa-biasa deh, tapi di saat orang tuanya sakit dia mengurus dengan hikmat. Kata Nabi, celaka seseorang yang mengalami hidup dengan orang tuanya, baik dua-duanya atau salah satunya, di saat sudah tua tapi dia tidak masuk surga. Artinya ada kesempatan baik mengurus ngadon hari-hari, saumnya bagus, haji umrohnya bagus, tapi jangan diabaikan mengurus orang tua. Kadek mengurus teh cantang tuh ngomehan. Ya, kan kita bisa suruh suster. Yang penting kita perhatian. Pokoknya ibu saya yang begini kudu selalu bersih. Kajian abi ngamodal. Saya teu-teu ngombehan mada abi mah geulehan, kan bisa suruh orang. Ya, perhatian. Dia mungkin tidak nyuapi. Nyuruh orang boleh begitu. Ari ngurusnya belum tentu ngamandian, nyuapin, ngombehan belum tentu, tapi dia perhatian. Bapak ibu punya anak 5, mana numpang solehna? Oke, di saat bapak ibu tua, saha nu ngurus dari kelima anak itu. Kalau kelima-limanya ngurus, perhatian, semuanya soleh. Ngan hiji we si bungsu hungkul nu ngurus abi mah, nu lain mah hare-hare tah, nu soleh mah nu bungsu. Selanjutnya, nah mukmin bagaikan pohon. Pohon itu selalu diterpa angin, tah mukmin teh selalu diterpa ujian. Tohil, kalau bapak ibu mukmin pasti diuji oleh Allah. Hirup teh moal lempeng wae moal. Kadenya angin teh belum tentu badai. Kadang-kadang badai, kadang-kadang agak keras, kadang-kadang biasa-biasa. Diuji bisa dengan sakit, bisa dengan apa saja. Sing kuat, pohon bisa sampai berkembang dan berbuah karena kuat. Keanginan, kehujanan, kepanasan, banjir badang kuat seiring waktu, akarnya ke bawah, pohonnya ke atas berkembang berbuah. Sama,
Mukmin pun kalau diuji berbagai macam cobaan kuat, di akhirnya akan berkembang berbuah. Sok pohon nemege kahujanan saeutik, akarna juk kaluhur, dorok gubrang, roboh, berbuah enggak? Enggak akan berbuah. Sama orang mukmin yang diuji nanaon teh, hirup teh kieu geus modar geus gitu mah. Ongkona ingin berkembang berbuah tapi tidak tangguh. Ingin berkembang berbuah harus tangguh. Nah, jangan lupa juga mukmin itu bagaikan emas, dibakar memerah tapi ditimbang tidak akan berkurang. Emas mah bade disakuan, bade dicepukan harganya sama. Bade dina lembat lomari disimpenna, bade dina kolong lomari angger we mulia. Mau dipakai oleh istri jenderal, mau dipakai oleh istri tukang sendal, sami saya. Mau dibeli oleh istri gubernur, mau dibeli oleh istri tukang cukur, sama mahalnya. Ibu punya logam mulia 10 gram, perhiasan 10 gram, asup karena cugluk. You know cugluk? Septic tank lah dua orang, padahal bukan. Cugluk mah tanpa tank. Septic tank mana pakai hong tah, cugluk mah tuh. Jatuh, sayang bedahkeun we cugluk. You know bedahkeun nya disedot. Aya keneh emas, wasuh bersih, diical, jatuh enggak harganya. Eta emas. Itulah mukmin. Mukmin itu mau sehat, mau sakit, mau hidup di kota, di desa, mau bekerja pensiun, selalu mulia karena mukmin bagaikan emas. Mengapa begitu? Karena moto hidupnya hayatuna kulluha ibadatun. Tos sakitu. Sebutnya atoh cakap dah sanes tablik akbar gimana? Ya Pak Haji mah. Kalau tidak salah hadisnya itu setiap penyakit kecuali kematian dan tua. Ya, ada yang mati ya, kecuali mati dan tua, termasuk mati. Hari mati mah datang tos kan. Dan mati pun bukan penyakit lagi, tua juga bukan penyakit. Leres ada yang dengan mati. Ya. Tak yete abi teh ngabahas yete nuju saum ngaos acara webinar, seminar tapi online. Diminta oleh orang-orang yang hidup di dunia kesehatan, lembaga naon lah. Online Zoom abi ngawitan di Zoom. Tinggali pesertanya di Najum 400 Pak. Tinggali teh dokter bungkul dan orang-orang kesehatan abi nerangkeun ieu. Dugi Kak. Saya nuhun terima kasih begitu. Kabongkar maksud hadis ini. Jadi kita disuruh ikhtiar. Fokus kita mah nanti mau sehat atau tidak eta mah urusan Allah. Fokus urang mah ikhtiar dengan baik. Itu fokus. Ya, niatkan ikhtiar ini ibadah. Mencari kesembuhan itu ibadah. Ikhtiar itu ibadah. Tos sakitu aya deui mah. Ya. Tetap berpahala. Tergantung nanti dosanya. Kalau dosanya kaitan dengan dolim seseorang enggak. Tapi kalau tidak dolim dengan seseorang bisa jadi pahala, bisa jadi kifarat dosa. Asal jangan dosa dengan kaitan dengan seseorang. Ya seperti pernah memukul, menzolim, memfitnah, ngebully, ternyata mah nggak bisa. Harus minta maaf, harusnya halal bihalal kada hapunten. Saya dulu pernah membuli kamu, pernah memfitnah kamu, ternyata mah kada gitu. Ya. Atau orang yang dibulinya saya sudah maafkan, kamu tidak, begitupun saya sudah maafkan. Wah, luar biasa. Jadi sifat ahli surga mah mampu memaafkan orang yang dia tidak perlu minta maaf. Saya maafkan, eta ahli surga. Luar biasa. Tosnya apa aja? Atau sah. Oh ibu mana? Baik narosnya. Oh enggak. Tosenya sakitu nu tiasa kapihatur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.